Hikam ke-130. Asitru ala kismaini, sitrun fil maksiati wa sitrun biha. Fal amatu yatlubu nasitra minallahi ta'ala biha khasyata sukuti maratibihim indal khalqi. Wal khosoh yatlubu nasitra minallahi anha khasyata sukutihim min nadril malikil haq. Artinya asitro tutupan, ala kismaini terbagi dua macam. Tutupan itu ada dua macam. Tutupan Allah, sitrun fil maksiati, satu tutupan dari maksiat. Wa sitrun fiha, yang kedua tutupan pada maksiat. Dari dan pada, tutupan dari maksiat, tutupan Allah pada maksiat. Fal amatu, bermula orang-orang awam, yatlubuna sitra, meminta tutupan minallah, dari Allah Ta'ala, biha, pada maksiat. Khosyata sukuti maratibihim, karena khawatir atau takut sukuti maratibihim, jatuhnya martabat mereka, indal khalqi, di hadapan manusia. Wal khosotu, sedangkan orang-orang yang khusus, yaitu ma'rifat, yang sudah ma'rifat, yatlubu nasitra, meminta tutupan minallah, dari Allah, anha, dari maksiat. Khosyata sukutihim, karena takut jatuhnya mereka, min nadril malikil haq, dari pandangan Allah yang hak. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, pada nakiban ini, kita luar biasa Allah muliakan dengan dikirimnya dua cucu Rasulullah, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibana Habib Husain, kemudian Habib Abdurrahman dengan Umi. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini membawa karomah dan berkah bagi kita semua yang hadir di sini. Amin. Apa dasarnya? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Beliau menyebutkan gini, zikrus solihina, kita mengkaji, mempelajari, mengetahui tentang biografi perjalanan orang-orang soleh, yang mungkin bahasa kita manakiban lah, manakiban. Ini kita semacam ini kumpul membaca riwayat hidup, itu manakiban. Zikrus solihin, manakiban itu kafaratun aniz dzunub, merupakan kafarat dari dosa-dosa kita yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Kita ngebohong, ngelihat aurat, gitu. Nah, itu kita membicarakan gibah orang lain. Insya Allah dengan kita manakiban ini, dosa-dosa itu akan berjatuhan dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan kita semua nih yang ada di sini, dengan kita hadirnya di dalam kita manakiban ini, Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita semua. Wa inda dzikri sholihin, ketika kita manakiban itu, tanazzalur rahmatu wa tahsulul barakah, Allah turunkan rahmat Allah dan barokah. Makanya mudah-mudahan kita pada malam ini, ya, kehadiran para zuriat Rasul, Habibana, Habib Husain, Habib Abdurrahman dengan Umi, mudah-mudahan membawa barokah dan karomah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga umur kita barokah, keluarga kita barokah, kemudian rezeki kita barokah, kemudian kita bisa pergi ke Mekah, pulang di Mekah bisa kebeli sawah. Iya. Tuan Syekh ini yang sekarang kita baca manakibannya itu lahir di mana tuh?
di kampung atau di negeri Jailan. Kampungnya Kampung Naib, provinsinya Jailan. Jailani, sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilan, negeri Jilan. Ada yang nyebut Jilan, ada yang nyebut Jailan. Lahirnya itu pada malam pertama bulan Ramadan. Pada malam pertama bulan Ramadan tahun 1077 Masehi. Nah, kalau lahirnya Tuan Syekh yang sekarang kita baca manakibnya ini tahun 1077, sekarang udah tahun 2024. Kira-kira berapa tahun tuh, coba tuh? Berapa coba? 947. Hampir seabad itu. Hampir seabad. Tapi luar biasa karomah dan pengaruhnya masih mendunia. Kemudian beliau wafat di Baghdad. Meninggalnya di Baghdad, Irak. Kalau sekarang itu Irak. Pada tahun 1166. Jadi kalau lahir tahun 1077, kemudian meninggalnya tahun 1166, berarti usia beliau itu berapa tuh? 89 tahun. Jadi usia Tuan Syekh itu 89 tahun. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Hasanaini. Kenapa disebut Al-Hasanaini? Karena dari turunan ibu itu jalurnya maksudnya ke Husain, Said Karbala. Kemudian dari bapak ke Hasan, Jadi ibu bapak jalurnya nasabnya Tuan Syekh ini ke Rasulullah SAW melalui ibu, juga melalui bapak. Melalui ibu ke-15 Abdul Qadir Al-Jilani bin Fatimah. Fatimah binti Abdullah bin Abdullah Jamaluddin, Abdullah Jamaluddin bin Said Muhammad bin Ibnul Atta bin Kamaluddin Isa, Kamaluddin Isa bin Imam bin Abdullah Alauddin, kemudian Imam Abdullah Alauddin bin Imam Ali Arido, Imam Ali Arido bin Imam Musa Al-Kadhim, Imam Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir bin Zainul Abidin, Muhammad Zainul Abidin bin Imam Husain Said Karbala, kemudian Imam Husain bin Ali bin Abi Muthalib. Istrinya adalah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemarin dipermasalahkan itu. Karena tidak ada nasab kalau dari jihad ibu. Itu pernyataan itu adalah untuk bangsa Ajam. Kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan nasabku itu tidak akan terputus, walaupun memang yang berkembang turun ke bawah itu dari Fatimah, Sayyidatina Fatimah itu. Kemarin kita jelaskan bahwa Sayyidatina Fatimah dapat gelar Az-Zahra itu karena beliau tidak pernah haid. Gak pernah haid tapi diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan Hasan dan Husain. Kemudian dari jihad ayah Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Abi Soleh Musa Al-Jangki. Dari Musa Al-Jangki bin Said Abdullah bin Yahya Az-Zahid, Yahya bin Said Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juwaini, kemudian Musa Al-Juwaini bin Abdullah Al-Mahdi, bukan dal tapi dod, Mahdi. Kemudian Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna, Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti. Kemudian Hasan As-Sibti bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istrinya
Fatimah putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Hasan Musana, ada Hasan Asibti. Kalau Hasan Musana mah Hasan 2, Hasan Asibti Hasan 1, yaitu putra dari Ali bin Abi Thalib. Hasan 1 putra Ali bin Abi Thalib itu punya anak namanya Hasan lagi, dikasih nama Hasan 2. Jadi Hasan 1 itu ayahnya, Hasan 1 putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan, sehingga dikasih nama Hasan 2, Hasan Al-Musannaf. Nah, dari keturunan bapak Tuan Syekh Abdul Qadir ini jatuh ke turunan yang ke-13, dari turunan ibu ketemunya di turunan yang ke-15 ya. Nah, itulah. Jadi luar biasa manakiban ini bukan sekedar dongeng. Karena tadi sudah disebutkan berdasarkan hadis Ahmad bin dengan Imam Tobroni bahwa membaca, memahami, memperhatikan manakib itu ada 2. Yang pertama adalah menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, Allah menurunkan rahmat dan barokah di tempat di mana di situ disebutkan para kekasihnya. Kita kan sering nih mengikuti bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada yang 30 hari, ada juga bulan Ramadan itu 29 hari, ada yang 25 hari, ada yang 20 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada juga yang enggak sehari-hari acan. Kenapa saya bilang begitu? Ini mah kita berbicara bulan Ramadan di kita. Begitu Ramadan, ada yang enggak sehari-hari acan, puasa enggak. Ada yang 3 hari udah lebaran dia, puasa cuma 3 hari. Sampai ke Tangerang dia lebaran, udah bebas lagi besoknya. Ada yang 25 hari, begitu udah mau lebaran sibuk dia. Anak-anaknya pengen beli baju, udah ke situ ke toko beli baju buat anak ibunya, nggak puasa karena capek. Karena banyak yang nggak puasa, sehingga warung-warung, warteg itu yang tadinya biasa ada kelambunya, dikelambuin. Kakinya doang ya. Iya. Di bulan puasa mah itu warung-warung makan itu, kecuali kalau Padang saya salut itu. Kalau Padang itu udah hari pertama sampai hari kelima tutup dia total. Paling ke-6-nya dia buka bukan pagi, dia mah ketika orang perlu lauk-lauk jam 4 baru buka buat beli bahan buka. Kalau yang lain mah warteg itu biasa aja, cuma dia bedanya dikelambuin gitu. Cuma kelihatan kakinya doang gantung. Kira-kira kenapa itu bisa begitu itu? Warteg saya pernah nanya, yang jualannya mah puasa, tapi dia dagang ngasih makan orang yang gak puasa. Kira-kira ada jawaban begini nih, kita mah kasihan, menghormati. Kenapa ini dikelambuin? Menghormati kepada yang puasa. Jangan sampai kita itu terlalu vulgar gitu. Kira-kira benar gak itu? Menghormati yang puasa. Ada juga kenapa buka, kasihan dia. Kalau warung nasi atau warteg tutup, itu mereka yang nggak pada puasa maka kerja dia, kasihan mau minum mau makan di mana, maka dia buka. Men. Ini ya men. Dia mau nolong orang yang perlu makan pada bulan puasa. 2 alasan itu. Kalau saya kadang-kadang iseng juga gitu nanya, ya kunaon ini geus bener tuh kudu di kelambuan lah, geus bae buka isin cenah ngahargaan kanu puasa. Yang kedua apa itu? Ya nolong. Itu mah niat dua-duanya nggak benar itu. Kalau kita menghargai yang puasa itu orang, berarti dia malunya kepada siapa? Orang. Kalau dia menghargai perintah Allah, kalau menghargai perintah Allah karena puasa Ramadan itu perintah Allah, dia menghargai perintah Allah bukan warungnya ditutup-tutup, bukan.
tapi dia nggak dagang. Itu namanya menghargai Allah, itu menghargai perintah Allah. Ya walaupun halus bahasanya, ya kenapa itu dikelambuin itu warungnya itu, nah buka aja. Enggak, kita menghargai orang yang lagi puasa, enggak terlalu purgar. Itu kurang pas itu kalau menurut saya itu. Kalau kita menghargai perintah Allah, jangan dagang. Kalau kita nggak dagang, justru itulah pas itu kita menghargai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar kasihan orang yang abongan siapa, dia nggak puasa dia. Justru itu sebagai sebuah laboratorium alam, ajaran alam, dia juga termasuk dididik oleh alam. Begitu dia siang hari butuh makanan, ternyata tuh warung tuh nggak ada yang buka. Oh kalau begitu saya daripada saya nggak makan, mending puasa. Kan itu efeknya. Ini persoalannya tuh yang perlu dibina tuh. Nah, semua itu kenapa kita melihat terjadi sebuah kemaksiatan itu, mereka lebih cenderung malu kepada manusia daripada ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hikam yang ke-130 ini, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan tentang tutupan Allah itu. As-sitru ala qismaini, tutupan Allah itu kebagi dua. Kenapa kita sering memuji orang? Kenapa kita sering memuji orang? Orang ini sudah dinyatakan bahwa manusia, Ibnu Adam itu, kullu bani Adam khotoun. Ada enggak manusia yang enggak punya salah? Enggak ada. Ada enggak manusia yang enggak punya aib? Banyak. Ada enggak manusia yang tidak melakukan maksiat? Banyak. Itu sudah merupakan sifat-sifat manusia, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khotoun. Enggak ada manusia yang enggak punya salah, enggak ada manusia yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, dan enggak ada manusia yang punya aib. Lalu kenapa kita kadang-kadang dimuliakan orang, dihormati orang? Kita juga kadang-kadang menghormati orang, memuliakan orang. Kenapa? Karena Allah menutupi aib-aib. Manusia itu lebih banyak aibnya daripada yang terpujinya, baiknya. Manusia itu lebih banyak maksiatnya daripada ahli ibadahnya. Kadang-kadang dari ahli ibadah pun juga itu kemaksiatan yang masuk pada hikam yang ke-129. Orang yang ahli ibadah itu justru harus lebih banyak beristighfar daripada orang ahli maksiat. Kenapa? Kalau ahli maksiat mah nggak ada lagi jalan kecuali maksiat aja. Tapi kalau orang ahli ibadah luar biasa. Sebelum ibadah, ketika ibadah, setelah ibadah pun juga peluang untuk masuk ke dalam itu penyakit-penyakit batin yang merupakan dosa besar lebih besar gitu. Contoh yang kemarin tuh, orang ahli ibadah, riya itu kadang datang menyelimuti sebelum kita melakukan ibadah. Timbul ada riya. Atau ketika kita sedang melakukan ibadah ada riya. Kemudian juga kita setelah kita beribadah ada riya. Tapi kalau orang yang mabuk, ada enggak sebelum dia memabuk pengen dikenal oleh orang banyak? Enggak ada. Ada enggak orang ketika mabuk lalu dia begitu banyak orang malah minum lebih banyak lagi pengen di alam? Enggak ada. Itu riya itu sulit untuk masuk kepada orang yang ahli maksiat. Tapi kepada orang yang ahli ibadah itu peluangnya lebih banyak. Riya, ujub, nah kita aja kadang-kadang nggak terasa, kita juga tahu itu dosa. Begitu kita ini mau ke musola, udah pakai jubah, udah pakai surban, udah pegang tasbih, ketemulah lewat sama orang-orang yang kelihatan bukan ahli ibadah. Ada dalam diri kita rasa kita itu lebih suci, lebih hebat, lebih mulia dari dia. Itu nggak terasa, itu dosa besar, itu lebih besar daripada judi, daripada zina itu. Dosa kolbu itu lebih besar daripada dosa zahir. Kenapa dikatakan lebih besar? Kalau dosa kolbu tadi peluang untuk masuk dosa-dosa batin itu lebih besar. Saya kembali belum sampai tuh. Kenapa orang memuliakan kita? Karena Allah
lebih banyak memperlihatkan kebaikan pada makhluknya dan menutupi aib kejelekan. Kita ketemu nih dengan seorang mubalik, baru ketemu sehari 2 hari, kemudian ketemu dalam 3 kali pertemuan, kita kan luar biasa hormatnya, wah hebat amat nih kiai ini, bicaranya hebat. Begitu kita udah dekat, Allah buka misalkan aib daripada kiai itu kelakuannya, ternyata banyak aib dan kelakuannya, kira-kira kita hormat kepada beliau yang tadinya kita memuliakan, mengagungkan, turun nggak kita tuh? Turun, kurang kita menghormati. Kenapa? Ketika awal kita lebih banyak Allah perlihatkan kemuliaan, kebaikan. Begitu kita udah dekat, lalu Allah buka sedikit-sedikit keburukan dan aibnya, maka yang tadinya kita memberikan kemuliaan, penghormatan kepada kiai itu turun. Nah, kalau begitu sama aja sama gua. Ya kan gitu. Kalau begitu sama aja sama gua. Akhirnya kita biasa-biasa aja, nggak ada hormat kan. Kayak pertama, begitulah kira-kira itu. Sekarang nih Ongki kenapa waktu ngelamar emaknya apa tuh anak-anak itu diterima? Kenapa diterima? Karena Allah tutupi kejelekan-kejelekan kita. Kalau Allah perlihatkan kejelekan kita, mana mau tuh emaknya itu mau nerima, mana mau itu mertua kita nerima kita. Kalau Allah buka kejelekan kita di hadapan mertua kita, kan gitu kira-kira tuh. Kita memuliakan dan kita menilai baik kepada orang itu karena Allah memperlihatkan yang baik-baiknya saja kepada manusia. Sementara kita sadari kejelekan dan aib kita itu lebih banyak daripada kebaikan. Cuma oleh Allah aib dan kejelekan itu Allah tutupi buat kita, sehingga yang Allah munculkan itu yang baik-baik, sehingga orang tuh hormat sama kita. Sehingga kalau kita dihormat orang tuh jangan bangga. Kenapa kamu dihormat? Karena Allah tutupi kejelekan kamu. Yang dia kenal itu lebih banyak kebagusannya daripada diri kamu, daripada kejelekannya. Tapi kalau Allah balikan, kejelekan-kejelekan kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbalik kita yang tadinya kita menghormati jadi enggak. Nah, ini berbicara begitu nih Syekh Ibnu Athaillah itu pada hikam yang ke-130 itu. Nah, itu sebagai pembukaan tuh kira-kira saya arahkan ke situ. Asitru ala kismaini. Tutupan Allah itu ada 2 macam. Satu, sitrun anil maksiati. Yang kedua, sitrun fil maksiati. Ini beda sedikit. Sataroan, sataropi. Ini kalau orang belajar terjemahnya doang, mana bisa dia menguraikan ini. Kalau tahu uslub bahasa, itu beda. Kalau kita nih belajar beli hikam, kemudian baca terjemahannya, enggak kita melihat asli bahasanya, ya udah ngacak dah kesananya itu penjelasannya. Tapi kalau kita lihat dari sumbernya, itu sataropi dengan sataroan beda artinya. Sataropi menutupi dari, sataropi menutupi pada, sataroan menutupi dari. Menutupi pada dengan dari, beda pada dengan dari aja tuh. Itu beda itu artinya itu. Penjelasannya itu beda. Kalau sataroan, sataropi, bahwa kemaksiatan, aib, kejelekan itu ditutupi dari orang lain, sehingga orang lain itu nggak mengetahui kejelekan, kemaksiatan, aib kita, sehingga dia lebih menghormati kita. Itu satarofi. Yang dimunculkan kebaikan-kebaikan aja, sehingga orang itu mau menerima kita. Mungkin ini semua pada hadir di sini nggak dengar omongan saya, karena yang tahunya saya ngajar ini. Tapi kalau Allah buka kejelekan saya, mungkin juga pada pulang ini Habib. Habib juga nggak akan datang kalau Allah buka nih kejelekan-kejelekan saya. Lebih banyak kejelekan dan aib saya daripada saya bisa baca kitab. Kalau Allah buka, mungkin sekarang udah pada pulang ini. Karena Allah tutupi aja, sehingga pada mau hadir di sini mendengarkan apa saya yang bicarakan itu. Kenapa dia minta ditutupi atau satarofi dari orang lain, supaya orang lain nggak tahu
Karena orang itu takut ketahuan kejelekan, aib, maksiat yang dilakukan dari orang, sehingga dia khawatir takut martabatnya turun. Yang semula orang itu menghormati, yang semulanya orang itu memuliakan, takut diperlihatkan Allah aib-aibnya itu, kejelekan-kejelekannya, sehingga dia takut jatuh martabatnya dalam pandangan manusia. Jadi ketika tadi saya awal itu, orang itu melakukan maksiat, dia lebih malu kepada manusia daripada ke Allah. Nah, dia minta ditutupi kepada Allah maksiat-maksiat yang dilakukan itu, dia lebih takut diketahui orang daripada diketahui Allah. Itu satarofi itu. Nah, kemudian sataroan, kan sitrun anil maksiati wa sitrun fiha. Nah, kalau sataroan itu maknanya Allah menutupi kemaksiatan itu dari dirinya. Kalau tadi kemaksiatan itu ditutupi dari orang lain, sehingga orang lain itu tidak melihat kejelekan kemaksiatan aib yang dilakukan kita, sehingga dia tetap memuliakan, menghargai kita, percaya dengan kita. Kalau sataroan, Allah menutupi kemaksiatan itu dari pandangan dirinya, sehingga ketika dia punya aib, ketika dia punya kemaksiatan, ketika dia punya kejelekan-kejelekan, dia meminta kepada Allah agar Allah menutupi aib, kemaksiatan dan kejelekan itu dari pandangan dirinya, bukan dari pandangan orang lain, dari pandangan dirinya. Kenapa? Karena dia tak malunya dengan Allah, malu dengan Allah. Maka di sini disebutkan fal amatu yatlubuna minallah ayyasturu alaihim bil maksiati. Orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan, yatlubuna minallah, mereka minta kepada Allah ayyasturu alaihim bil maksiati, agar Allah menutupi kemaksiatannya dari orang lain. Jadi kalau orang awam itu satarofi ini. Bedakan ya, satarofi, sataroan. Kalau orang-orang awam itu yang dia minta tutupan itu satarofi. Satarofi itu artinya Allah menutupi kemaksiatan dari orang lain supaya orang lain nggak tahu. Orang awam itu begitu mintanya. Karena dia lebih malu diketahui manusia daripada diketahui oleh Allah kalau orang awam, sehingga dia mintanya kepada Allah. Ini doanya sama. Orang awam juga minta, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi aurati, aib-aib, kesalahan dan dosa saya, tutupi dari orang lain supaya orang lain itu nggak mengenal kejelekan, aib dan keburukan saya. Sedangkan orang-orang yang khosoh, yang udah kenal dengan Allah, wal khosoh, orang-orang yang punya kenal dengan Allah itu, mereka menutup itu sataroan. Sataroan itu Allah menutupi kejelekan, kemaksiatan, aibnya dari dirinya, sehingga dia tidak ingat terus. Kita kan kenapa kita berulang-ulang melakukan kejahatan? Misalkan nih ada saya melihat kejadian dalam keseharian lah di pasar. Biasa baluk itu kan timbangan. Udah dia itu masih tambahin lagi. Atau kadang-kadang dia nimbang, ngambil. Ngambilnya 4, 5, lapornya cuma 2. Yang diambilnya 4 atau 5 barangnya itu, lalu yang diperlihatkan untuk mau dibayar itu kepada pemilik toko cuma 2. Kenapa? Karena dia takut ketahuan itu. Nah, kalau orang yang khusus, artinya yang orang yang sudah kenal billah, dia minta Allah menutupi kemaksiatan yang dilakukan itu dari dirinya, artinya jangan sampai ada keinginan lagi. Kenapa orang itu ingin melakukan kemaksiatan begitu lagi? Karena selalu terpikir, karena dia sudah biasa ngambil barang orang lain, besoknya timbul lagi geritik untuk melakukan hal yang sama. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan dari mata manusia. Yastakhfuna minan nas. Bisa terjadi mereka bisa sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan di depan orang banyak. Tapi wala yastakhfuna minallah. Mereka nggak bisa bersembunyi-sembunyi dalam pandangan Allah itu. Nggak bisa. Sehingga dia berupaya bersembunyi supaya orang lain itu nggak tahu atas kemaksiatan, kejelekan dan aib yang dia lakukan. Ini pernyataan Allah dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 108. Manusia bisa diselingkuhi, manusia bisa diselingkuhi. Allah nggak bisa diselingkuhi karena Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha alim. Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi melakukan kemaksiatan, kejelekan, keburukan minan nas dari pandangan manusia. Tapi wala yastakhfuna minallah. Mereka tidak bisa bersembunyi melakukan kemaksiatan, kejelekan dan aib itu minallah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwa ma'ahum. Wa huwa ma'hum, karena Allah itu senantiasa bersama kita, bersama mereka. Kenapa kita tahu bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan, bahwa itu adalah dilarang oleh agama? Kenapa kita masih melakukan? Suka enggak? Ini mah kita berbicara saya dulu. Tahu itu salah, tapi kita suka melakukan. Tahu ngomongin orang itu enggak boleh, tapi kita ini mah bukan ngomongin, ini mah kita lagi cerita ini mah bukan buku itu lagi ngomongin, karena dia membolak-balikan fakta itu supaya dia ada peluang untuk bergibah. Dia bersembunyi-sembunyi dia dari manusia bisa, tapi dari pandangan Allah nggak bisa. Wa huwa ma'ahum. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia nggak merasa bersama dengan Allah. Kalau orang itu sudah merasa setiap saat, setiap waktu bersama dengan Allah, insya Allah akan terjaga, terpelihara dari berbuat kejelekan, dari berbuat aib, dari buat kemaksiatan. Jadi kembali nih, intinya sangat sedikit sekali. Kenapa orang banyak melakukan kemaksiatan? Bukan dia nggak tahu. Persoalannya dia tidak merasakan bahwa dia bersama Allah, tidak merasakan bahwa dia selalu dilihat oleh Allah, tidak merasakan bahwa dia selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha menyaksikan, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Tahu, kita sadar, tapi kita tidak merasakan. Nah, itu kata kuncinya tuh. Sehingga kalau kita ingin konsekuen dengan apa yang kita ketahui, maka kondisikanlah agar kita dimanapun berada merasa bersama dengan Allah, merasa dilihat Allah, dan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa duduk seperti itu? Kita bukan hanya sekedar tahu Allah bersama dengan kita, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Selama ini kan kita tahu itu. Bagaimana supaya itu naik menjadi perasaan, sehingga akan menjaga kita dari berbuat kejelekan, dari buat aib, dari berbuat kemaksiatan. Agar kita merasa selalu dilihat, merasa selalu diawasi, dan selalu merasa bersama dengan Allah. Imam Sahal Al-Tustari memberikan birid kepada kita, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu baca berapa kali? 11 kali tiap selesai sholat. Selesai sholat wajib 11 kali tuh Allahu ma'i. Silahkan tulis supaya kita betul-betul tuh kita hafal bahwa Allah itu bersama dengan kita, bahwa Allah itu selalu melihat kita, bahwa Allah itu selalu menyaksikan kita. Bukan hanya sekedar di kepala sebagai pengetahuan, tapi
masuk ke dalam kalbu kita sehingga kita merasa. Insya Allah kalau kita merasa itu, kita akan terjaga dari berbuat kemaksiatan, dari berbuat aib, dari buat kejelekan-kejelekan. Allahu ma'i, artinya Allah bersama aku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu sahidun alayya, Allah senantiasa menyaksikan aku. Jadi Allahumma Allahu nazirun ilayya, Allahu sahidun alayya 11 kali itu setiap ba'da sholat. Terus insya Allah Allah beri naikkan rasa, buah daripada itu Allah berikan rasa kita bersama dengan Allah, kita selalu dilihat Allah dan kita selalu disaksikan Allah. Dosa sekecil apapun kalau itu sudah membuah dalam diri kita, insya Allah kita terjaga. Apalagi dosa besar, dosa kecil aja kita insya Allah selalu ingat. Ada kucing makan ikan kita di meja, timbul kita emosi, mau kita pukul dia. Kalau kita ingat, oh itu adalah ciptaan Allah, itu makhluk Allah gitu. Allah naziri melihat saya mukul itu makhluknya. Nggak jadi kita, karena yang kelihatan itu bukan kucingnya, tapi kolbu kita selalu melihat bahwa itu adalah ciptaan Allah, itu adalah kehendak Allah. Dia kucing itu makan ikan kita di meja karena Allah menghendaki kucing itu naik ke meja makan makanan kita, kemudian kita dibikin lengah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita tahu ikan kita habis, marah kita. Kenapa? Karena kucing yang kita lihat, Allahnya yang menciptakan kucing itu nggak kelihatan oleh kita. Ketika kita berbuat maksiat, berbuat ketidakbaikan terhadap makhluk Allah itu, kita nggak merasa Allah nazirun ilayya. Tapi kalau kita, duh malu amat, ini ciptaan Allah, saya pukul, ini yang bikinnya ngelihat saya. Insya Allah kalau kita punya ada rasa gitu, nggak jadi kita mau mukul itu, mau menganiaya apapun. Apalagi manusia, itu kelas binatang aja. Kalau kita menyakiti binatang, itu jangan dikira nggak ada balasan, nanti diminta pertanggungjawaban. Binatang dengan binatang aja nanti dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum binatang itu dimatikan, kata Allah, nih kalau binatang ini pernah dulu itu dicakar, dipanggil itu binatang yang pernah mencakar binatang yang lain, cakar lagi dia. Setelah saling cakar mencakar, udah balas membalas, baru Allah matikan. Apalagi dengan manusia itu diminta pertanggungjawaban. Kalau kita mukul binatang, jangan dikira itu aman, kita nggak ada balasan nanti kita dihadirkan binatang itu untuk memukul kita. Makanya kita lihat itu makhluk Allah juga. Jadi yang kita lihat itu bukan makhluknya, tapi adalah Allah sebagai penciptanya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bi amin minan nas yaumal qiyamati ilal jannati hatta idza danau minha wastahsimu raihataha wa nadhuru ila kusuriha wa ila ma'adallahu li ahliha biha nudu an asrifuhum anha fa innahum la nasiba lahum biha fayarji'una bihasratin wa nadamatin ma raja'al awwaluna wal akhirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bi amin minan nas. Ada sekelompok manusia pada hari kiamat nanti ilal jannati, disuruh dibawa ke surga. Hatta idza danau, begitu orang yang sekelompok orang itu datang, udah dekat masuk ke surga, wastahsimu, kemudian dia sudah menyium aroma-aroma makanan yang sudah tersedia di surga, kemudian dia melihat istana-istana yang indah, kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan di surga, dan kenikmatan-kenikmatan bidadari yang Allah janjikan kepada ahli Allah. Nudu, ada pengumuman, dia udah masuk ke surga nih. Sekelompok orang tadi tuh udah masuk ke surga, udah diperlihatkan makanan yang nikmat, tapi belum makan.
Dia perlihatkan taman-taman gedung-gedung yang luar biasa. Dia perlihatkan bidadari yang luar biasa. Begitu dia sudah mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga itu, ada pengumuman, nuduh ada pengumuman. Apa pengumumannya? An asrifuhum anha. Tolong sekelompok orang yang udah masuk ke surga itu keluarkan. Dikeluarin lagi, disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya Allah, kenapa ini disuruh keluar? Kan tadi disuruh masuk. Sekarang keluar. Kata Allah itu. Kenapa suruh keluar? Fa innahum la nasiba lahum biha. Karena sekelompok orang itu enggak ada bagian di surga itu, enggak ada bagiannya. Enggak ada bagiannya. Fayarjiuna, keluarlah sekelompok orang tadi itu bihasratin, dengan dia merasa rugi, dengan merasa sedih, dengan merasa menyesal. Fayakuluna, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana law adkhalna naro, ya Allah, kenapa engkau akan memasukkan saya ke neraka tapi saya disuruh ke surga dulu? Mendingan kalau ketahuan saya ke neraka, mah udah aja saya mendingan terusin ke neraka, jangan ke surga dulu. Begitu saya sudah melihat kenikmatan surga, saya baru disuruh masuk ke neraka. Udah mendingan dari awal-awal aja saya jangan disuruh ke surga, langsung aja ke neraka. Bab kalau begitu berat bagi saya. Berat. Kenapa? Karena saya melihat cicipan yang luar biasa, kenikmatan-kenikmatan di surga, lalu saya nggak bisa menikmati itu, malah akhirnya yang saya nikmati itu neraka. Fayaqulullah, Allah menjawab, dzalika ma aradtu lakum, memang itu yang aku kendaki. Kenapa Allah berbuat demikian? Kuntum idza khallaitum, kalau engkau sedang sendiri bersembunyi-sembunyi, darastumuni bil adab, engkau melakukan kemaksiatan kepadaku. Jadi engkau itu bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan baik dari manusia maupun juga dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih bersandar tidak diketahui oleh manusia ketika dia melakukan kemaksiatan. Maka Allah perlihatkan dulu kenikmatan, kemudian dia memang ahli neraka, enggak ada bagian di situ. Tapi wa idza laqaitumun nasa, tapi kalau engkau bertemu dengan manusia, laqaitumuhum muhbitin, kamu memperlihatkan ketaatan di hadapan mereka karena kamu ingin dimuliakan, karena kamu turaunan nasa, ingin dinilai manusia, sehingga ketika kamu berada di depan orang banyak, kamu berlaku orang-orang baik, kamu melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah, turaunan nasa bi amalihim, engkau memperlihatkan amal-amal kebaikan, khilafan ma tu'tuni min qulubihim, berbeda dengan apa yang ada di dalam hati kamu. Makanya kata Allah, aku bisa saja memasukkan langsung engkau ke neraka, tapi karena waktu di dunia kamu itu bersembunyi melakukan kemaksiatan, maka sekarang saya masukkan kamu ke surga. Kamu tahu bahwa surga itu luar biasa kenikmatannya. Setelah kamu menginginkan sekali, maka aku keluarkan. Karena kamu nggak punya bagian di situ. Kenapa? Karena kita melakukan kemaksiatan di dunia dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan Allah sudah berfirman, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum. Allah selalu bersama kita. Habtumun nasa walam tahabu, kamu lebih takut kepada manusia daripada kepada aku, kata Allah. Itu penyebabnya dia disuruh masuk ke surga, tapi dia nggak disuruh menikmati kenikmatan surga. Begitu dia tahu begitu betapa nikmatnya surga, begitu luar biasanya makanannya, dia pengen sekali mencicipinya. Allah keluarkan, ini kamu nggak punya bagian di sini. Kenapa demikian? Penyebabnya adalah habtumun nasa walam tahabuni, kamu lebih takut kepada manusia ketika melakukan kemaksiatan, kejelekan daripada takut kepadaku. Jadi kita nih harus betul-betul pertama duduk bahwa Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah sahidun alayya, sehingga kita merasa itu kita akan terjaga dari berbuat kejelekan sekecil apapun, dari berbuat aib, berbuat kemaksiatan sekecil apapun. Kan sementara ini kita masih bersembunyi-sembunyi ketika kita melakukan kemaksiatan. Kalau masih begitu, nanti sama Allah itu dikelompokkan kepada kelompok orang ini, diperlihatkan masuk ke surga.
Begitu kita mau mencicipi kenikmatan surga, jangan, kamu nggak ada bagian kamu di neraka. Luar biasa, sangat menyesalnya ini. Kata Allah, fal yauma uzikukum alima adabi. Nah, sekarang hari ini kenapa aku perlakukan demikian? Karena aku ingin merasakan kepada engkau betapa pedihnya siksaku ini. Jadi enggak langsung pedihnya siksa. Dibandingkan dulu, diperlihatkan dulu kenikmatan-kenikmatan, baru dikasih sengsara. Kalau kita nggak tahu yang baik, tiba-tiba sengsara, sakit sih sakit. Cuma berbeda, akan lebih sakit lagi kalau kita udah tahu kenikmatan, nggak dikasih mencicipi kenikmatan itu, malah justru disengsarakan, lebih sakit, lebih parah lagi. Kata Allah, fal yauma uzikukum alima adabi. Hari ini aku ingin memberikan rasa betapa pedihnya siksaku, ma'ama haramtukum min jaziri sawabi, sambil engkau itu dijaga, ditutupi untuk menerima kenikmatan-kenikmatan yang engkau ingini. Nah, jadi kesimpulannya, upayakan supaya kita tahu bahwa Allah itu melihat kita, bahwa Allah itu bersama dengan kita, bahwa Allah itu selalu menyaksikan kita, supaya itu naik ke tingkat rasa. Tadi apa yang kita baca tuh? Nah, ini hasilnya nih. Setiap kita selesai sholat, baca Allahuma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya 11 kali. Insya Allah terus dawam. Tapi jangan pengen apa-apa, karena diperintah oleh Allah. Sehingga nanti buahnya akan Allah berikan kepada kita. Kita akan terjaga, terpelihara dari berbuat kemaksiatan, dari buat aib-aib, dari berbuat hal-hal yang tidak baik.